bahwa Nazaret itu adalah nama kampung Arab di Yerusalem. Silakan dibuka. Saya nggak bohong, ya. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan Isa, itu dia mainnya kurang jauh dia. Dia nggak ngerti sejarah dan dia nggak ngerti ilmu bahasa, ya. Itu. Silakan Kang Elda ya lanjutkan. Bahkan itu kitab Seleber itu Bible 2011 itu masih jelas referensinya. Matius 1:28 tertulis, dan Maryam memperanakan Isa Al-Masih dari bimbingan Roh Kudus. Di dalam Matius 21:11, inilah Nabi Isa dari wilayah Galilea, dari kampung Nazaret. Di dalam Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ini Bible loh, 2011 punya kitab Seleber. Termasuk juga ada hari keterangkatan Isa Al-Masih yang dirayakan oleh Kristen. Bahkan yang selama ini, sebelum bangkitnya orang Islam mengcounter orang-orang Kristen, mereka berapologet mengatakan bahwa di tempat kalian itu hanya Nabi tuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tempat kami Tuhan tuh juru selamat tuh. Maka yang si dungu tadi masuklah Kristen. Tetapi bila orang Islam bangkit, mengcounter, justru mereka bila sudah mepit karena memang tidak boleh dipertahankan lagi kebohongan itu, maka disitulah tiba-tiba mereka mengatakan, jangan kau samakan Isa dengan Yesus. Karena terjepit dengan dirinya punya narasi sendiri. Terima kasih. Memang tidak. Kita sapa dulu yang baru masuk, Miss Tadi dikatakan apa tadi? Salam. Sebentar Pak John, saya sapa dulu tamu baru, ada Bu Luis ya. Malam Bu Luis. Malam Pak. Ibu dari gereja mana Bu? Maaf, dari Kristen apa Muslim? Saya Kristen. Oke, santai dulu ya Bu ya, kita giliran ya. Sebelum Pak John, Bang itu ya mau buka mic, silakan mau nambahin atau ngejawab bagiannya Pak John, nanti Pak John lagi, silakan. Siapa nih Kang Gito? Bang Desir. Dari tadi diem aja soalnya kasihan. Gantian ya Pak John ya. Oke. Ya silakan Bang Desir. Ya, saya sih Islam apa Kristen? saya hanya mendengar aja dari tadi nih, istilahnya tertariklah dengan obrolan-obrolan live seperti ini. Dari kawan-kawan yang udah ngobrol semuanya saya dengarkan, saya ambil hikmahnya dari percakapan ini. Ya, lanjutkan sekarang siapa yang mau ngobrol Pak? Saya mendengar. Hanya mendengar Bang Desir. Ini apa mau mu'alaf aja atau mau syahadat setelah mendengar penjelasan Bang Al Hidayat? Gimana Pak? Setelah mendengar yang ditanyain kemudian dijawab sama Pak Johannes, kesimpulannya Bapak mau bersyahadat atau masih mau menunggu waktu? Saya Islam dari lahir Pak, tidak perlu syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf. Dibawa dulu ya Pak Desir ya. Oke. Ya, jadi usulan saya sih sebenarnya jangan memperkirakan agama seseorang dari nama Pak, karena ini kan dunia maya. Nama saya di sosmed, Facebook semuanya Desir Kafo, tapi saya Muslim dari lahir. Masya Allah, apaan ya Bang ya, sesama Muslim saling memaafkan karena adanya suatu miskomunikasi, wajar, manusia letaknya salah dan lupa ya. Mohon maaf ya Bang ya. Dengarnya di bawah aja Pak. Ya, di bawah dulu ya Pak Desir ya, Masya Allah. Oke, dari Bu Luis mau nambahin mungkin? Ya, Ada mau Bang. nambahin Kang? Oke, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat tadi buat Kang Johan ini, biar terbuka mindsetnya ya, saya jelaskan ya. Begini, di dalam agama Abrahamik ya, baik itu Yahudi, Islam dan Kristen ya, konsep ketuhanan itu ada satu saja, yaitu Tuhan itu Maha Pencipta. Sedangkan selebihnya adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan cuma satu, yaitu Dia Maha Pencipta. Dan selain Tuhan adalah makhluk yang diciptakan, apapun itu, ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat dan setan, jin dan seterusnya, itu semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun yang Dia ciptakan. Jadi konsepnya adalah pencipta dan ciptaannya.
ciptaan. Jadi pencipta dan ciptaan. Nah, ini konsep agama Abrahamik. Nah, sedangkan konsep agama paganisme atau Helenis ya, atau penyembah berhala, itu Tuhan bisa banyak. Seperti ada Tuhan bisa 3, Tuhan bisa 2, dan bahkan Tuhan itu bisa memancar ke seluruh makhluknya. Ya, jadi Tuhan bisa inkarnasi, Tuhan bisa wujud menjadi makhluk, ya. Tuhan bisa bertajali, beremanasi, memancar ke dalam ciptaannya. Itu konsep paganis, ya. Itu konsep Helenis, agama penyembah matahari yang dianut oleh kaisar-kaisar Yunani. Sebentar. Nah, kemudian itu satu. Jadi tidak mengenal di dalam agama Abrahamik itu adanya pancaran, tetapi ciptaan itu bedanya ya. Ya, yang disebut agama penyembah berhala itu dia mengimani Tuhan itu memancar ke dalam ciptaannya. Kemudian ciptaannya itu juga disebut Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita tidak mengenal itu sebenarnya. Makanya kalaupun dicari di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Torah ataupun dalam Zabur dan Al-Quran, itu tidak ditemukan Tuhan itu berenkarnasi menjadi makhluk. Tuhan itu wujudnya ada di dalam makhluknya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena makhluk itu tidak suci ya. Seperti kita manusia ini, kita punya kotoran ya. Sehingga Tuhan itu zat maha suci, dia tidak mungkin ada di dalam makhluk yang tidak suci. Kemudian Tuhan itu maha berkuasa, sehingga dia tidak butuh untuk pura-pura menjadi makhluk. Padahal dia bisa saja dengan kekuasaannya melakukan apa yang dia inginkan. Tuhan itu maha berkuasa ya. Dia mampu melakukan apa saja. Tetapi dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang membantah sifat ketuhanannya tadi. Ya. Nah itu dia. Oke silakan lanjutkan Pak Johan tanggapannya. Oke, ini. Tadi kan disebut, yang disebut Tritunggal itu kan, saya ulangi, aku tegaskan aja, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, sebelumnya tadi ada kitab apa tadi? 2011. Sleber. Umat 2011 ya. Pertanyaan gini tentang kitab itu. Aku belum pernah baca kitab itu, tapi pertanyaanku gampang aja. Adakah orang Kristen atau di gereja atau pendeta yang di gereja itu membacakan kitab itu? Aku jawab tidak. Ini Pak. Yang dibaca kalau mesti Pak Johan mau kitab bantah. Injil. Bukan, aku kan menjawab. Aku kan menanggapi. Jadi kalau bicara tentang Kristen, itu patokannya Alkitab. Orang Kristen tidak punya kitab-kitab lain selain Alkitab. Ya, gitu ya. Aku menanggapi. Tapi kalau Bang Hidayah mau menggunakan kitab Sleper atau apa, terus Gulungan Laut Mati, apa Injil Barnabas, monggo silahkan. Tapi kami orang Kristen hanya memakai berpatokan pada Alkitab. Ya, jadi gitu selesai. Terus kalau dalam membahas Alkitab, menggunakan Al-Quran tidak akan ketemu. Ya, disama-samakan tetap tidak sama. Karena Alkitab beda dengan Al-Quran, Al-Quran beda dengan Alkitab. Itu ya. Terus kenapa Yesus kami sebut Tuhan? Ya, pertanyaanku gini, tadi kan sudah jawab sama Bang Hidayah. Kalau Yesus itu asalnya dari firman Allah, kalimatullah. Oke, dalam bahasa Islam mungkin kalimatullah. Itu kan firman Allah yang menjadi manusia. Pertanyaanku gini kepada Bang Hidayah atau Bang siapa ini barusan, yang berkuasa di surga atau di bumi itu, apakah manusia berkuasa di surga dan di bumi? Singkat aja jawaban, dijawab dulu. Silakan. Yesus mengatakan di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, terdapat di Ulangan 32 nomor 39. Pertanyaan itu mudah, Bang Hidayah. Ini giliran pertanyaanku mudah. Pertanyaanku mudah. Langsung saya jawab dengan data.
Iya. Apakah Bang Dito, Gitu. yang manusia, Kristen berapa? pertanyaanku, Yang Kristen Ah, berapa? apakah gimana? Bentar, Bang manusia, Ivan. Halo. Ah, Sebentar, apakah sebentar. manusia Iklan, berkuasa di iklan, sebentar. surga? Pak Johan tadi udah ngejawab katanya ya kan? Iya. Ya, Bang aku Dito balik yang lagi Kristen juga, berapa Bang orang? TWR. Bang Dito. Silakan perkenalkan diri dari Geno mana? Iya. Ah. Kristen apa Islam, Bang? Halo? Bang JWR, buka mute-nya dulu, Bang. Bang JWR. Biarin aja Bang Dito. Saya Muslim, saya Muslim, saya Muslim. Oh, Muslim. Gini, Siap, siap. Bang Dito, Oke. satu orang 3 menit aja, satu orang. Iya, satu Kan orang ada 3 menit. Kristennya kan ada 2, Islam 2. Yang gitu aja yang ngomong, nanti gantian aja lah. Pokoknya Islam. Aku belum 3 menit udah dipotong. Bentar, Pak Johan. karena kamu tadi udah bertanya dijawab, di masa kan? kamu menerangkan. Jadi mesti kami jawab gitu loh. Sementara kami menjawab tentu dengan Bible terus. Gitu Bang John. Jadi kayak giliran kamu menerangkan silakan terangkan gitu. Jangan Iya. pakaikan apa yang kamu punya waktu untuk bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu tetapi ngotot bertanya gitu. Nekat. Aku tuh cuma menegaskan dari dari pernyataan Anda, kan aku menanggapi. Itu kan, kalau Yesus tuh kan menurut Anda kan bukan Tuhan, menurut Sudah Tuhan. kawan, kalau sudah tidak pernah diajarkan oleh Yesus Tuhan kita, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak, jangan lagi kamu bilang sesuatu yang membantah Bible-mu, Bang. Jadi silakan sejak kau sampaikan dogma, doktrin, ajaran ketua gerejamu, tetapi yang penting kami tetap berpatokan Bible gitu loh. Iya, makanya aku kan tanya, adakah manusia yang berkuasa di surga? Jawab singkat Tidak aja. ada, sebab buktinya Yesus mengatakan di Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di Yohanes 12:48 dan 9, ajaranku tidak berasal daripada aku, tetapi Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Jadi kalau manusia tiada yang boleh berbuat apa-apa. Iya. Gitu. Udah, aku mau dengar. Johan, diam dulu dong. Ini sekarang waktunya Muslim ya. Pokoknya ya. Bang Kristen diam dulu. Ya silakan Bang Ali, dimulai dari sekarang. Silakan Ustadz Al, silakan dulu antum dulu. Silakan. Oh, oke, monggo. Oke. Pak Johan, coba ya, saya ikuti pikiran Anda, dengarkan ya. Ah, Bang Kanari itu diam dulu ya. Begini, saya ikuti pikiran Pak Johan ya. Tadi katanya firman itu menjadi manusia. Sekarang saya mau tanya. Firman itu menjadi manusia, bukan menjadi Yesus. Ya. Nah sekarang di mana ayat yang mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Silakan jawab. Bang Ali udah ya. Oke. Sebentar sekarang Bang Ali Daya. Mungkin Bang Al mau dijawab langsung. Gimana Ustadz Al? Iya, silakan aja dia jawab langsung. Gak apa-apa, nanti dia dijawab aja langsung. Biar dicatat dulu aja Bang Al, jadi gak ini. Oke, saya lanjutkan aja ya. Oke, kalau gitu saya tambahkan. Oke, itu satu ya. Oke, itu satu. Yang kedua, biasanya pertanyaan ini orang Kristen akan lari ke nubuatan, PL maupun Taurat, ya. Tetapi permasalahannya adalah pemahaman PL dan Taurat itu kan kitab Yahudi. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah yang berada di Torah ataupun di Perjanjian Lama itu. Mereka membuat penafsiran versi Yunani. Nah, padahal di ayat itu sendiri di situ jelas dikatakan bahwa ya telah lahir ya nubuatan itu menunjukkan bahwa penjelasan itu terjadi pada saat itu dan itu past tense kalimatnya sudah terjadi. Nah, tetapi kemudian ini dikaitkan dengan kelahiran Yesus yang berbeda zaman itu. Nah, ini adalah kalau dalam istilah bahasa Arab itu namanya kias ma'al farid, yaitu mengkiaskan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, itu yang saya tahu ya. Nah, silakan kalau Pak Johan punya dalil lain yang menunjukkan bahwa firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Di mana dalilnya? Kalau memang ngotot pengen seperti itu, silakan. Oke. Nah, ini kayak Cukup. Oke, sekarang. Oke. Sekarang Bang Ali Daya sekarang. Oh, iya Oke. lagi. Ya. Ya, jadi teman-teman Kristen, kalau saya ini Al-Hidayah hanya bertujuan mau kembalikan kamu duduk kepada ajaran Yesus. Jangan lagi duduk di atas pundasi ketua-ketua gereja dan ajaran-ajaran Paulus. Karena kalau itu yang kamu lakukan, maka Kristen sendiri akan berdialog, berdebat tentang Tuhan Yesus sampai hari kiamat. Buktinya, seperti di Kumal Sibili, Cahaya, membedat-bedatkan, seperti juga Simikana, yang dibidat-bidatkan oleh Billy.
Yang mana mereka mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Tidak kata yang satu, Yesus itu inkarnasi Allah. Tidak kata yang satu, Yesus itu bagian daripada pribadi Allah. Sementara di Bible jawabnya, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi ingat Bang Johan, apapun yang kamu ngalur ngidulkan, poin dari yang kami sampaikan adalah sebenarnya pengajaran Yesus dan para nabi di Bible itu adalah ajaran Islam. Tidak ada ajaran-ajaran gereja yang Alkitabiah. Ini ketika kamu mengatakan tadi bahwa Kristen itu terbangun dari Alkitab. Coba Bang, justru dari tadi kan kamu dipersilahkan. Contoh, mari kita ke gereja hari Minggu, Matius mengatakan, mari kita menuhankan Yesus, Yohanes mengatakan begitu. Di mana ayatnya? Nah, tentang. Tapi ternyata itu hanya pastor yang bilang, haleluya kita semua itu, begitu. Ya toh? Sudah. Biarkan dia tanggapi dulu. Ya, silakan. Oke, kita kasih waktu dulu Kak Luis, dari tadi belum kita kasih kesempatan. Mungkin dari narasi Bang Alidaya bisa dijawab. Kak Luis, silakan. Assalamualaikum. Tidur dia. Kak Luis. Ya udah, Kak Luis. silakan. Kejang-kejang tuh. Kak Luis. Santai aja, enggak kejam. Kak Luis, saya panggil lagi 3 kali, nanti saya turunkan ya. Kalau nggak ada jawaban. Kak Luis. Oi, Kak Luis. Ya, betul. Lagi bikin Kak mie Luis. paling. Oke, di bawah dulu ya Kak Luis ya. Oke, yang Kristen di bawah silakan ajukan permintaan ya. Jadi di atas kita atur supaya balance, nggak banyak muslimnya, nggak banyak Kristennya. Sebenarnya sih kalau banyak Kristennya malah seneng, Ustaz Al sama Bang Al ini. Lanjut. Ayo lanjut Pak Johan dulu, kasih. Oke. 3 menit. Aku ya. Ya Bang Dito ya. Tadi kan ngambil ayat apa itu Bang Hidayah yang kalau Yesus itu tidak bisa disebut apa Tuhan. Itu di mute dulu dong, itu yang siapa itu? Siapa sih itu? GWR. GWR di mute dulu kalau nggak ngomong. Kan abang Islam kan? Oke, gini Bang Hidayah. Gini nih kalau orang yang baru-baru datang. Di dalam Matius 28, 8, 19 itu dikatakan Yesus sendiri yang berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Makanya kan aku tadi tanya, apakah ada manusia yang berkuasa di surga? Tadi kan sudah dijelaskan kalau Yesus itu firman. Terus tadi ada yang pertanyaan Bang siapa yang bawah itu 75 itu. Apakah firman itu menjadi manusia dan manusia itu jadi Yesus? Coba Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu siapa? Kristus itu Yesus. Karena pada waktu aku lupa ayatnya mana. Pada waktu mau dihukum, digantung itu apa disalib, itu kan dipertanyakan oleh penguasa setempat, yang akan kalian bebaskan Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barnabas. Jadi Kristus itu ya adalah Yesus, dan Yesus itu berkuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau Yesus itu cuma sekedar manusia, tidak mungkin dia berkuasa di surga. Itu cuma satu ayat. Terus Yesus juga mengatakan, aku berasal dari
atas, kalian dari bawah. Jadi kalau cuma diambil satu ayat yang menurut saudara Islam Yesus bukan Tuhan, ya aku bisa memaklumi. Tapi kami berkeyakinan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena Yesus adalah firman Allah yang telah jadi manusia. Dan berkuasa di bumi dan di surga. Dah, monggo silakan. Gantian. Ini Kak Luis di bawah ada permintaan lagi, mau dinaikin lagi atau gimana, teman? Ustadz Al atau Bang Al? Iya, kalau dia Naik mau lagi ya. bantu Kalau Tuhan kalau dia silakan. mau nurut Tapi sih nggak apa-apa. Ya udah, Aku ya udah. tambahin. Kalau Aku gitu. tambahin satu lagi, dikit. Menurut aku, atau menurut kami Kristen, Yesus bukan Isa. Ya, monggo silakan. Boleh Oke, boleh nanti menanggapi. Anda tanggapi dulu ya. Sebentar Pak Silakan Kandari. Bang WL ya. Sebentar. Nanti, Oke. oke ya. Nanti Kang Hidayat tambahin. Begini ya Pak Johan. Masalah tentang apakah Yesus apa sama dengan Isa atau enggak ya. Itu sudah tidak ada perdebatan. Tapi kalau mau ngeyel ngatakan bahwa Yesus bukan Isa, konsekuensinya kalian harus robohkan itu gereja-gereja Isa Al-Masih itu yang banyak betengger itu. Robohkan dulu itu semua baru ngomong. Tapi Belum selagi waktunya. kalian nggak bisa merobohkan gereja, sebentar. Banyak gereja yang pakai nama gereja Isa Al-Masih. Ya, jangan bantah itu. Satu. Yang kedua, fakta bahwa Isa itu Yesus itu lahir di Nazaret dan itu sama dengan Nabi Isa lahir di Palestina, di Nazaret juga. Berbeda dengan Yesus yang lahir di Yunani. Nama Isa dengan Iso itu satu logat, hanya berbeda dialek, ya, satu bahasa, rumpun Semitik, Proto Arab. Yesus lahir di Nazaret, kampung Arab di Palestina. Ya. Jadi dia orang yang sama, sama-sama lahir tanpa bapak. Ibunya pun sama, Maryam. Keluarganya Zakaria, Yahya, ya. Itu semua sama dengan Al-Qur'an. Jadi nggak perlu lagi dibantah masalah itu, satu. Oke. Yang kedua, nubuatan ya telah lahir anak Tuhan di kota Daud. Itu secara apa fakta saja sudah membantah bahwa dia Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan lahir, baru lahir Tuhan itu. Jadi yang sebelumnya itu dia nggak jadi Tuhan. Kan begitu logikanya. Satu. Ya. Kemudian kalimat di ayat itu menjelaskan dia telah lahir pada saat itu. Sedangkan Yesus waktu itu belum buradul gitu. Sehingga tidak bisa dicocologikan ya nubuat itu. Kemudian kata-kata berkuasa di surga. Yesus berkuasa di surga nggak ada faktanya. Kuasa apa yang dia lakukan di surga? Yang dikatakan berkuasa itu dia menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Itu baru berkuasa. Dia menghidupkan dan mematikan tidak hanya satu orang. Ya, itu namanya mukjizat. Tapi Tuhan itu menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan semua. Bahkan alam jagat raya ini bisa dia kiamatkan ya pada waktunya. Nah, itu baru dia berkuasa. Jadi bukan sekedar klaim, tapi memang kuasa itu dia nyatakan dalam bentuk perbuatannya. Nah, itu baru bisa. Oke, silakan. Ustaz Hidayah kalau mau nambahin, silakan, Tak. Ya. Baik, terima kasih Bang Al. Jadi gini Bang Johan, sekali lagi saya cuman mau fokuskan kamu ini kembali kepada Alkitabiat. Ingat, amanat agung yang kamu sedang peragakan di gereja itu, yang kamu kutip di Matius 28 itu, tolong Bang, kalau Bible itu giliran kami membaca walaupun puluhan ayat, kamu bilang masih potong-potong ayat. Sementara saya bisa katakan bahwa Kristen itu memang hanya memakan satu ayat dan langsung ditelan, itulah dibawa tidur sampai hari kiamat, hanya itu yang dihafal. Coba Bang, kalau Matius itu dibaca dari nomor 10-nya. Matius 10, nomor 5 sampai 6. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, dia berpesan kepada mereka.
Jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi, pergilah ke semua bangsa, jadikanlah bangsa muridku. Itulah 12 Bani Israel, bukan Indonesia, bukan Yunani, Bung. Karena apa? Diperjelas lagi oleh Yesus di dalam Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Diperjelas lagi oleh Yesus di Matius 15:26. Kamu bukan orang Yahudi, tidak pantas aku menolong kamu. Tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti, lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan sosok yang kau anggap Tuhan sejak bernarasi liar begini. Tetapi saya tidak menyalahkan Yesus. Ya. Kemudian, dipertegas lagi oleh Yesus. Di Kisah Para Rasul 16, nomor 6 dan 7. Mereka hendak melintasi kota Figria dan kota Yudea, tapi Roh Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Mesia, Roh Kudus mencegah mereka. Coba, sedang ini, disinilah kamu diajak berpikir. Kamu yang tiba-tiba sudah pun orang luar Bani Israel, tiba-tiba tidak melakukan hukum Taurat, tiba-tiba memakan apa yang diharamkan oleh Tuhan. Bagaimana bang kamu tersambung oleh Yesus? Sedang yang kita bahas dari tadi, buktikan dong. Di dalam Matius 5, nomor 20. Kamu ke gerejalah, wahai Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus, yang murni adalah anak manusia. Di dalam Yohanes 6, nomor peratus-peratusnya. Wahai orang-orang Kristen, aku Yesus ini adalah Tuhan Tritunggal kalian. Nah, di dalam Markus, dengan peratus-peratusnya. Wahai orang-orang Kristen, sesungguhnya bersunat itu untuk orang Yahudi dan Kristen itu tidak apa-apa, biarin kamu tidak disunat. Atau dengan kata lawannya adalah kulu. Nah, di dalam Samuel atau di Kisah Para Rasul, peratus-peratusnya tiba-tiba mengatakan, wahai orang-orang Kristen, sungguh aku telah lahir bagi kalian 25 Desember. Ayatnya mana? Tidak ada, tapi mari kita gontok-gontokan. Maka sebab itulah persembahan kami Tuhan Yesus. Sedikit sekali Tuhan Yesus. Tetapi harap Tuhan terimalah dengan senang hati wahai Tuhan Yesus. Karena kami kesian dengan pengakuanmu di Matius 26 nomor 35. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian Tuhan Yesus. Inilah yang kami bisa kasih kepada Tuhan untuk membeli celana yang baru. Amin, haleluya. Silakan. Oke. Aku jawab ya, aku tanggapi, bukan aku jawab, aku tanggapi. Inilah salah satu contoh kalau potong-potong ayat. Ya. Tadi kan Bang Hidayah mengatakan Matius 15 ya tentang perempuan yang dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Hanya pada kata anjing, Anda sudah mengatakan apakah itu pantas dikatakan oleh Yesus? Hanya dipotong sampai situ, gitu. Tadi aku sudah menyela dikit, lanjutkan. Tidak dilanjutkan dan? Nah, ayat selanjutnya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Halo? Terus Yesus jawab lagi, hai ibu besar imanmu. Kata iman di sini kan percaya. Berarti Yesus mengatakan bahwa ya, ibu itu imannya besar. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sabar, temennya lagi ngomong Bang Koko masih dipotong sih. Aku tadi tidak motong-motong loh. Bang Hidayah ngomong aku diam aja loh. Temennya Bang Johan ini loh. Ya, ini baru masuk tuh ini. Biar jelas dulu ini Bang Hidayah ini kalau motong-motong ayat. Jadi ayatnya dilanjutin terus. Jadi kata anjing itu hanya ujian dari Yesus kepada wanita tersebut. Nah, apakah dia masih percaya? Masih beriman? Iman kan percaya.
dengan kata lain percaya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu hanya ungkapan istilah. Jadi kalau ayat itu dibaca yang dari atas sampai bawah dimengerti. Kalau dipotong-potong ya jadinya Tuhan mengatakan perempuan itu anjing. Itu tanggapan aku. Terus tentang tadi tidak usah diperselisihkan tentang Yesus itu apakah Isa atau bukan. Kami tidak pernah menyelesaikan. Tapi kami juga tidak pernah menyamakan. Ya. Yang suka menyamakan bahwa Isa Yesus kan saudara-saudara sendiri. Tapi kalau disamakan ya monggo. Kami juga tidak marah, tidak baper. Itu. Satu yang aku ingat, aku lupa itu surat apa di dalam Al-Quran dikatakan Isa akan menerima Injil. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus itu tidak menerima kitab Injil. Karena Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Arti Injil adalah kabar gembira, jadi bukan kitab. Oke, udah. Dah, Johan monggo, udah. silakan. Oke, Ganti. Bang Luis, Bang Dito, Bang Luis dulu suruh ngomong kali. Bang Luis, Mbak kali ya tadi. Ibu ya. Silakan Mbak Luis. Silakan Mbak Luis dibuka mute-nya. Ya, silakan. Oh iya, ya. Terima kasih. Maksudnya saya setuju dengan Bang Johan. Maunya firman Tuhan kenceng aja menurut suaranya, kami Bu, nggak apa-apa. Iya, menurut Mic-nya iman deketin. kami, firman itu jangan dibaca, dicopot ayat-ayatnya, tapi dibaca secara keseluruhan perikopnya. Supaya bisa paham tujuan bahasa itu ke siapa, tujuannya itu bilang apa, atau larangan itu kah atau nasihatkah, itu akan terlihat di situ. Kalau dicopot per ayat, pasti asumsi orang pada satu bahasa itu akan berbeda-beda dengan cara pandangnya. Nah, di sini kayak tadi diperdebatkan soal Yesus itu Tuhan atau tidak. Firman menjadi manusia, kan diangkat itu dari kitab Yohanes. Kalau kita baca secara keseluruhan itu sudah jelas. Dia menerangkan bahwa firman itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau dibaca seterusnya, Yohanes itu menggambarkan bahwa firman itu yang datang sebagai Yesus Kristus itu diterangkan jelas kalau dibaca secara keseluruhan. Jadi tidak perlu Yesus mengakui bahwa saya ini Tuhan. Tetapi firman ini menjelaskan secara terperinci bahwa firman itu Allah dan Allah datang sebagai manusia. Dan dari awal, dari nabi-nabi sebelumnya itu memang sudah dinubuatkan akan muncul satu tunas dari bangsa Israel yang akan menjadi raja perdamaian. Itu Yesus Kristus, itu yang kami yakini. Dan kalau mau bilang bahwa Isa dan Yesus itu sama, bagi kami banyak perbedaan sekali. Karena itu sejarah juga kan mencatat pada masa kerajaan Romawi, itu kan pada masa itu ada sensus penduduk. Jadi semua keturunan Yehuda harus kembali ke Yerusalem. Dan bagaimana mungkin dia harus lahir di bawah pohon kurma. Gitu. Jadi ada banyak perbedaan di situ. Dan dia mati, dia sudah bangkit 60 tahun baru ada, saya kurang tahu ya, maksudnya katanya Al-Quran turun dari langit. Kalau sesuatu yang turun dari langit, kenapa dia punya isinya itu hampir sama dengan perjanjian lama, hampir keseluruhannya. Berarti apa yang ada dalam perjanjian lama orang Yahudi itu sesuatu yang luar biasa, bahwa dia bisa tahu Tuhan punya di situ apa yang Tuhan bilang di situ. Nubuat-nubuatnya, nabi-nabinya siapa-siapa. Begitu Pak. Untuk sementara gitu dulu. Saya tanggapi dulu Ustaz. Kang Dito izin tanggapi ya. Silakan. Oke. Saya dulu bicara mungkin.
Karena saya Sebentar, nanti setelah ini nanti. Ini udah saya 2 tadi. jujur saja Kang saya Kristen udah hidup habis waktunya, Bang Koko. hidup Nanti saya waktu selama ini penuh Bang dengan Dito kalau nggak mau pertimbangan. dengar turunin aja Bang Dito. Nanti habis ini, sabar ya. Oke, bisa diatur ya, bisa diatur ya. Lanjut. Oke, yang pertama saya mau luruskan bahwa Torah atau perjanjian lama itu tidak sepenuhnya sama dengan Quran, ya. Sikap kami sebagai Muslim diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tidak menolak seluruhnya isi Taurat tanda petik perjanjian lama itu dan juga tidak menerima seluruhnya. Jadi Al-Quran adalah parameter dan alat ukur kami dalam menerima kebenaran yang datang dari kitab-kitab para ahlul kitab seperti Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran parameternya. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran kami terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran kami tolak. Jadi kami sifatnya proporsional. Contoh, di dalam Taurat atau perjanjian lama menjelaskan bahwa mereka adalah bagian daripada ahlul kitab yang menganut agama Abrahamik atau agama Samawi, yaitu yang berasal dari Abraham, Ishak, Yakub, ya, Musa, Yusuf, Daud, Sulaiman dan seterusnya sampai Nabi Isa. Itu kami terima karena sama dengan Al-Quran. Ya, kami juga Nabi Muhammad SAW dari jalur Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Itu kami terima. Kemudian kami juga beriman bahwa kalian diberi kitab Taurat dan Injil melalui Nabi Musa, yaitu berupa Taurat, dan ke Zabur Daud, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu sama. Dalam Al-Quran kami disuruh beriman kepada kitab-kitab itu sebagai syarat daripada rukun iman bahkan. Jadi itu fundamental bagi kami untuk beriman kepada kitab yang terdahulu. Tetapi yang kami imani, ya, adalah hal-hal yang masih berkesesuaian dengan Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengatakan Allah itu Ahad, Esa. Nah, ketika kalian mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, Al-Quran membantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya, ini dibantah oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam menjelaskan sifat Tuhan itu clear. Tidak abu-abu, tidak ambigu. Kalau satu ya satu. Yang namanya tiga ya tiga. Jadi kalau satu dibilang tiga itu kontradiksi namanya. Dan itu sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Dan tidak mungkin ya sifat Tuhan itu bertentangan dengan akal yang sehat. Sehingga orang normal tidak bisa menerima atau mengamalkannya. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan akal sehat, otomatis orang yang nggak sehat yang bisa mengamalkan ajaran itu. Anak kecil sekalipun ya, itu punya fitrah atau punya sifat dasar. Ketika ditanya apakah satu sama dengan yang tiga, dia pasti jawab nggak sama. Dia pasti ngamuk, itu bakal dilempar kita kalau kita bilang sama. Anak kecil itu, apalagi kita yang dewasa. Ketika kita katakan bahwa Allah itu Esa, satu, Ahad. Kemudian juga dalam satu waktu kita katakan, tapi dia tiga. Maka kita kalah dengan anak kecil dalam bernalar. Anak kecil mana yang satu? Apalagi mau dikatakan bahwa tiga itu sama dengan yang satu. Itu saya rasa ya itulah orang-orang yang di luar itu ya, RSJ itu mungkin yang bisa terima. Kalau kita sih tidak bisa menerima itu. Itu satu secara akal sehat. Yang kedua, dari dalil kitab, dari Taurat, Zabur dan Injil serta Al-Quran tidak ada narasi ya bahwa nabi-nabi itu diutus kemudian dia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Itu tidak ada. Tidak pernah. Musa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ishak tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Yakub dalam kitab perjanjian lama itu malah bergulat dengan Tuhan. Boro-boro mengaku Tuhan. Begitu juga dengan Ibrahim. Ya, yang dibakar tidak mati bisa menghidupkan burung itu. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Enoch itu yang naik ke langit kemudian tidak pulang-pulang. Tidak dianggap sebagai Tuhan. Jadi nabi tetaplah nabi yang dibekali dengan kelebihan mukjizat. Tidak lantas dia dianggap atau mengaku dirinya Tuhan. Karena mukjizat itu untuk membuktikan bahwa dia itu utusan Tuhan. Bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Dan kemudian dalam agama-agama Samawi atau agama Abrahamik. Pengorbanan itu adalah bukti orang itu
memberikan sedekah atau ibadah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Solomon. Dia tiap hari berkurban hewan dengan darah kurban. Tetapi ketika justru dengan ajaran baru Paulus mengajarkan bahwa Tuhanlah yang harus kita korbankan. Nah, ini tidak dikenal dengan ajaran para nabi seperti itu. Boro-boro berkurban malah Tuhan yang dikorbankan. Itu sangat paradok. Itu sangat asing gitu dalam agama samawi ya. Tidak dikenal sama sekali, tidak pernah ya. Dari Adam itu mengajarkan kurban itu berbentuk darah manusia. Itu agama paganisme ya, penyembah-penyembah berhala yang seperti itu ya. Nah, ini sangat paradok ya. Jadi banyak hal sebenarnya. Nah, jadi itu ya yang fundamental ya tentang ketuhanan, kemudian masalah kenabian ya, bahwa dia diutus untuk menjelaskan bahwa dia adalah nabi dan rasul utusan manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya agama itu cuma satu Allah turunkan. Karena Tuhan itu satu, maka agama juga satu, yaitu mengajak manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang satu atau berserah diri. Dalam bahasa Arab berserah diri itu disebut taslim. Kemudian yuslimu ya, muslim, orang yang mengamalkannya disebut muslim. Agamanya berserah diri disebut taslim, orang yang melaksanakan penyerahan diri itu disebut muslim ya. Dan semua nabi mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan yang satu ya, agama tauhid atau disebut dengan agama Islam. Oke Ustaz, silakan Ustaz kalau mau ditambahkan. Al Hidayah. Ya, baik, luar biasa ya. Syukran Ustaz Al. Saya bukan menambahi, tetapi saya membahas konteks yang lain. Saya tetap kembali ke apa yang saya bahas awal-awal. Saya mengajak kepada teman-teman Kristen ini, kembalilah kepada Bible, ajaran Yesus. Jadi ingat, ada beberapa hal yang saya catat. Tatkala, baca terus katanya di Matius itu, 10 itu, Matius 15 itu baca terus katanya. Di sini Bang John supaya kelar ini, coba kamu carikan saya satu perikop di dalam Bible, atau satu baris ayat dari Yesus, perkataan Yesus langsung membahas tentang kepribadiannya sebagai Tuhan. Kalau ada. Lalu, kamu mengatakan dengan gamblang bahwa Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Karena Yesus itu bukan menerima Injil. Ini Bang, janganlah lagi dibawa di sini yang di dogma. Soalnya agak kecil ya Bang Ale. Terus lanjut. Ya, jangan lagi dibawa dogma yang dari gereja untuk naik ke kemal seperti ini. Ingat, Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini sinkron dengan Al-Maidah ayat 46, tatkala Nabi Isa menerima kitab Injil untuk menegakkan ajaran sebelumnya, juga terdapat dalam Matius 5 nomor 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini ternyata kau baca Lukas 4 nomor 43, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan sorga. Di Markus 1:15, waktunya telah genap, bertobatlah dan percayalah kepada Injil kerajaan surga. Matius 9:35, ia mengejar di rumah-rumah ibadah dan memberitahukan Injil kerajaan surga. Di Yohanes 17 nomor 8 tadi, yang menerima firman yang dari surga. Pertanyaan yang timbul kemudian, di mana Yesus mengatakan, akulah Injil itu sendiri. Tolong dijawab, karena jangan suka ini Bang Johan ya. Jangan kamu bernarasi seakan-akan ketinggian otoritas pengajaran pendeta dengan dogma itu, tidak ada orang Islam yang mengcounter itu, yang lebih tahu tentang Bible. Di mana Yesus bilang bahwa akulah Injil itu sendiri, dan yang kedua, di mana satu perikop membahas tentang ketuhanan Yesus, bahwa dengarlah hai Kristen, inilah membahas tentang ketrinitasanku, kepribadianku yang berinkarnasi, kedaginganku yang berpersin-persin, dan 100% di sana, 100% di sini. Di mana? Kalau tidak ada, maka saran saya, kamu ke LAI, suruh mereka coret Wahyu 22, 18, 19, Amsal 30 nomor 6 dicoret, Ulangan 4 nomor 2 dicoret, Ulangan 32, 29, ayat 12, 32 itu dicoret. Karena itu Tuhan berfirman, jangan kamu menambahkan dan mengurangi apa yang difirmankan oleh Tuhan, termasuk juga Imamat 19, dan Wahyu 18, 22, 18, dan 19. Itu semuanya dicoret,
atau dilupuskan sama sekali daripada Bible karena ternyata itu tidak berlaku sama Kristen. Oke? Jadi saya kira gitu, mudah-mudahan kamu nangkap. Saya mau bilang kepada Anda, Yesus apapun itu tetap utusan dari Tuhan. Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku sapa dulu Bang Agus. Assalamualaikum Bang Erik. Saya masuk ya. Ya, setelah Ya, silakan. oke, setelah 6 menit, setelah 6 Ya, menit jangan waktu cuma Kristen satu-satu kita ayat. Kalau satu-satu ayat, Yesus itu utusan. Kalau baca satu perikop, baru tahu dia Tuhan. Saya Gimana masuk kalian ya. ini? Lanjut. Oke, setelah waktu Satu-satu Kristen ayat, iyalah dia utusan. Coba satu perikop baca. Pasti dia Tuhan. Mimpi. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Waalaikumsalam. masuk ya. Setelah waktunya 6 menit Kristen, nanti TikTokan gantian aja. Oke, lanjut silakan. Ya, selamat malam. Ya setelah ini waktunya habisin Kristen baru TikTokan ya Bang Aleh aja ya. Ya, selamat malam, Bang. Malam. Bang, saya bisa baca. Lanjut. Silakan. Pagi malah, Halo? selamat pagi nih, selamat pagi. Iya, Sebentar, Yohanes saya 13 ayat 13. sebentar saya dulu. Oh, Sebentar ya. Layar, lope. Sebentar ya, saya masuk dulu. Selamat malam. Iya malam Bang, pagi. Iya malam bang. Aduh dari Selamat tadi. pagi, Bang. Selamat pagi. Kolok. Kalau gini, Selamat pagi. Saya gini terus sampai siang lah bang. Ya, saya jujur saja, saya ingin sampaikan, selama ini mengikuti diskusi-diskusi lintas agama, pada akhirnya saya malah bingung sendiri dengan soal keyakinan ini. Saya mulai meragukan apa? kebenaran pada konsep Tritunggal ini, jujur saja. Masa Saya- Barakallah. Allahu Akbar. Saya di Ya sini. dulu Bapak Johan kenapa kejang-kejang? Lanjut Pak. Aku udah ngomong loh. Saya mohon didengar dulu, karena jujur saja hidup saya penuh dengan kebimbangan. Alhamdulillah. Ya lanjut. Saya berusaha untuk lebih melihat Yesus itu sebagai juru selamat, tapi setelah saya mendengarkan banyak diskusi, khususnya mengikuti diskusinya itu Bang Zuma, pada akhirnya semua goyah, dan saya butuh bimbingan yang lebih. Saya tidak ingin mengomentari soal diskusi ini, tapi saya dengar lagi pembahasan barusan, saya tambah yakin bahwa kebenaran itu Esa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala khawla wala quwata illa billah. Bang Ali Hidayat, tolong bantu teman kita Masya satu Allah. meyakinkan Oke, Bang sedikit. Johan, tolong lihat Yohanes 13 ayat 13. Bang. Nanti Ibu untuk diam dulu, Bu. Bang, Sabar, Bu. sedikit. Saya mau Untuk bicara. Bang Kolok itu nanti kalau memang malam ini mau siap bersahadat, kita akan bimbing malam ini juga. Tapi ya dengarkan dulu ya, ikuti lagi ini diskusinya belum selesai. Gak apa-apa. Bang Halo. Kolok di sini dulu, di mute aja ya, Bang Kolok ya. Nanti kita ngobrol dulu. Bang Halo. Hidayat mau menjelaskan dulu. Sebentar Bu. Bang Hidayat, kalau kebenaran Islam itu benar gitu. Silakan Ya, Bang Hidayat. enggak apa-apa Bang Wan. Waktu 2 jam 20 menit dari sekarang. Ya, enggak apa-apa Bang Wan, kasih ke teman Kristen dulu, nanti sekalian saya menanggapi dan menjabarkan gitu. Nanti biar mereka terarah. Silakan teman Kristen dulu. Biar saya catat. Iya. Bentar Bang Kolok Maksudnya ya. mau Namanya aneh banget sih kalau dari pertanyaan tadi, ya memang ditujukan ke Bapak Johan. Tapi maksudnya salah satu ayat yang saya angkat, yaitu Yohanes 13 ayat 13. Mengertilah kamu apa yang telah kamu perbuat, yang kuperbuat padamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Halo? Sudah? Ya lanjut aja Bu, silakan Bu. Halo? Ya lanjut. Waktu Kristen. Lanjut Bu. Nanti gantian. Dengar ya? Oh, tadi terputus ya maksudnya. Yohanes 13 ayat 13 ia berbunyi, mengertikah kamu apa yang telah kamu yang kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Diulang 2 kali udah. Halo? Udah itu aja. Iya, baca terus Bu sampai selesai Bu. Itu intinya kan Enggak putus. bagaimana ia Kami menyatakan mendengarkan. diri Terus. Tuhan atau tidak. Kan sudah. Mau ucapan dari Yesus kan. Nah itu yang saya angkat. Oh gitu, udah oke. Udah ya Bu. Udah Bu. Ya udah Pak Johan sekarang. Oke. Ya. Yuk. Oke, aku? Oh iya Pak Johan. Ya. Oke, ini. Iya Pak Tadi- Johan. Oke. Jadi tadi Bang Hidayah kan mengatakan Injil itu bukan Yesus atau apa? Pertanyaan gini, pertanyaan singkat ya Bang Hidayah ya. Bang Hidayah kan mantan Katolik ya, kalau tidak salah tadi disebut. Bang Hidayah tahu kan artinya Injil itu apa? Jawab singkat aja. Jadi biar clear, biar jelas. Injil adalah kabar gembira, ya toh? Kabar gembira tentang apa? Tentang kelahiran Kok Yesus. noise sih? Noise ya? Ibu dilihat dulu dong Bu. Bu siapa nih nama? Mbak Louis, Bu Louis. Ya. Silakan. Oke, gitu ya Bang Hidayah ya. Jadi Injil itu kan bahasa tentang kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Tentang kedatangan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus, yaitu firman. Karena dialah firman itu sendiri. Seperti tadi yang Bu Louis disebutkan Yohanes 1. Jadi kan sudah jadi clear. Jadi kalau kami menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi kalau disebut Tritunggal atau Tuhannya 3, setahu aku kalau orang Islam itu menganggap Tuhan kami itu 3. Tadi siapa Bang 98 atau siapa tadi yang mengatakan apa tadi lupa tentang Injil, ya tahu Injil di dalam Al-Qur'an. Pertanyaanku begini, Injil di dalam Al-Qur'an yang diterima Nabi Isa itu apakah sama dengan Injil yang dipakai oleh umat Kristen? Tuh. Pasti beda. Terus kalau Injil yang di dalam Al-Quran itu kan diperuntukkan bagi Nasrani. Padahal Kristen itu bukan Nasrani. Kristen beda dengan Nasrani. Itu bedanya Isa dengan Yesus. Isa menerima kitab Injil untuk umat Nasrani. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Kristen. Pasti Nasrani. Padahal Nasrani itu bukan Kristen. Katakan. Terus di dalam Al-Quran waktunya udah habis belum sih Bang Dito? Aku udah habis ngambil belum? Ini timer. Hah? Udah habis ya ganti enggak apa-apa. Itu santai aja. Oke lanjut. Hah? Itu kan yang Nanti habis ini TikTokan gantian. Silakan Pak Johan. kalau nggak ada salah belum? di QS 5 116 ya toh. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku apa yang bukan hakku. Di mana itu Pak Johan tadi? QS 5 116. Jadi pemahaman orang Islam kan Tuhannya 3 di situ.
Jadi umat Nasrani itu Tuhannya 3. 5116. Bentar, saya lihat. Ya, Coba IS baca apa tadi? 5116. Apa tadi? Apanya apa? Dan ingat, Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Di dalam ayat ini aja pengertianku bahwa Tuhan itu memang 3. Ya toh? Jadi antara Isa, Maryam, dan Allah. Jelas. Saya baca ini ya Pak, saya baca ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Kata Isa terus menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nanti diterangkan sama Bang Al. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Dia lagi bicara dengan, ingatlah ketika Allah berfirman. Ini Allah lagi berfirman kepada Nabi Isa putra Maryam gitu. Lanjut. Iya. Oke, udah Pak. Oke, sedikit. Dari situ kan jelas. Jadi mungkin umat Islam menganggap Tuhan kami 3. Kalau di situ kan ada ibuku Maryam. Maryam ini mungkin yang ada anggapan yang Katolik lah, itu kan diagungkan. Jadi mungkin 3 itu ditujukan ke situ. Tapi dalam Al-Quran itu Isa kan untuk umat Nasrani. Jadi kami dikatakan kafir atau Tuhannya 3 tidak masalah. Tapi aku hanya bisa mengatakan kalau Anda umat Islam salah alamat. Karena kami bukan Nasrani, tapi kami Kristen dan Katolik, bukan Nasrani. Monggo, silakan. Oke ya, saya tanggapi ya. Oke, terima kasih. Oke, saya tanggapi mulai dari surat. Ya, tentang Al-Qurannya dulu ya. Dari situ saya tanggapi. Ya, Al-Quran surat 5 ayat berapa tadi? 15 atau berapa tadi itu ya? Ya. 106 ya. 16 ya, 116 ya. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran, ada namanya kaidahnya itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu menjelaskan kenapa sebab ayat itu diturunkan. Itu ada noise tadi, tutup dulu ya. Nah, kenapa ayat itu diturunkan? Tolong di-mute dulu teman-teman. Oke. Di-mute dulu, di-mute. Oke. Es krim. Al-Quran tidak pernah salah. Kenapa? Karena dia wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenarannya mutlak ya. Waktu ayat Al-Quran itu turun ya, di daerah Jazirah Arab ya, daerah Arab dan sekitarnya, itu ada satu denom yang memang ketika itu sama seperti Katolik. Mereka itu menganggap Yesus Tuhan itu Allah, Yesus, dan Bunda Maria itu sebagai Tuhan juga. Jadi ketika ayat ini turun menjelaskan, sahabat-sahabat ketika itu mereka langsung paham, mereka dikasih tahu bahwa memang ada sekte Kristen yang juga menuhankan Bunda Maria seperti itu. Nah, makanya ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu narasinya, karena waktu itu memang ada sekte yang menuhankan Bunda Maria, bundanya Yesus. Nah, sampai sekarang pun ya itu tidak bisa dibantah oleh Kristen bahwa memang ada banyak denom di dalam Kristen, dan salah satunya adalah denom yang menggabungkan Bunda Maria itu juga bagian dari ketuhanan itu sendiri. Nah, jadi Al-Quran tidak salah dalam ini, dan ini dibuktikan oleh komentari atau tulisan seorang uskup Kristen ya. Ada yang menulis tentang hal ini, itu ada satu bukunya, itu saya pernah tahu itu. Jadi Al-Quran tidak salah tentang itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, di ayat itu Yesus membantah ya ketika Allah bertanya. Kenapa? Karena Allah itu menjelaskan Al-Quran itu di mana Allah ilmunya meliputi ruang dan waktu.
Jadi Allah itu ilmunya tidak pakai kayak kita harus nunggu besok, sekarang, dan akan datang. Tidak. Tetapi Allah itu langsung mengetahui segala sesuatunya karena dia sifatnya maha mengetahui. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam membantah kalau dia pernah mengajarkan bahwa dia itu adalah Tuhan dan menyuruh orang-orang Kristen itu untuk menyembah dirinya atau orang Nasrani menyembah dirinya. Dia membantah hal itu. Bahkan dia juga tidak pernah mengajarkan untuk menyembah ibunya, Bunda Maria itu sebagai Tuhan juga. Itu dibantah oleh Yesus. Dan dia mengembalikan kepada Allah. Kalau dia mengatakan seperti itu, tentulah Allah lebih mengetahuinya, katanya. Nah, itu yang kedua. Kemudian berkaitan dengan bahwa tadi teman-teman bilang teman-teman bukan Nasrani, ya, tapi Kristen. Ini hanya bermain kata-kata. Nasrani di sini maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang lahir di Nazaret. Karena dia lahir di Nazaret, ya, maka dinisbatkan orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang lahir di Nazaret. Makanya disebut Nasrani ketika itu. Karena di Jazirah Arab, ya, orang pengikut Nabi Isa itu disebut dengan Nasrani, ya. Mungkin kalau yang pengikutnya di Yunani ya bernama Kristen. Kenapa? Karena dari asal kata Kristos, bukan Kristus ya, tapi Kristos. Saya pernah melihat itu ya dalam YouTube itu, Kodonditan menjelaskan bahwa aslinya itu bukan Kristus, tapi itu dirubah. Dia itu Kristos aslinya. Itu tuh maknanya ada, tapi itu dirubah. Dia itu Kristos amat makna dicek. Jadi ada sesuatu yang dirubah di situ. Jadi tidak ada kata Kristen sebenarnya. Jadi dia kata Kristos. Itu terpisah. Jadi agama kalian itu adalah agama Kres dan Tos, ya. Bukan agama Kristen, bukan. Silakan dilihat dari bahasa aslinya itu. Di naskah aslinya yang berbahasa Ibrani, ya. Kalau mau bicara masalah ini, pahami dulu. Kalian harus belajar dulu naskah berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani, bahasa Yunani maksud saya. Nah, jadi itu yang dua hal yang saya tanggapi. Jadi saya luruskan tadi bahwa memang Al-Quran menjelaskan bahwa ada denom di dalam Kristen itu pada turunnya ayat Al-Quran itu di Jazirah Arab itu memang ada denom yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan sekaligus menuhankan bundanya yaitu Bunda Maria. Jadi bisa dikatakan yaitu duanitas lah kurang lebih seperti itu ya. Nah mungkin itu dulu dari saya biar nggak kepanjangan. Silakan Ustadz Hidayah kalau mau nambahin. Ini aku kan sebentar. Soalnya ini kan nggak boleh menunda-nunda kalau emang udah ada hidayah. Oke ya silakan ya. Kolokol ini. Oke. Bang Kolokol selamat pagi Bang Kolokol. Bang Kolokol udah yakin kebenaran Islam belum? Aku tanya. Yang lain diem dong. Bang Erik di dulu dong. Ada suara. Pada nulis ini. Bang Uskup. Iya. Jadi setelah saya mengikuti banyak diskusi, khususnya diskusi yang disampaikan Bang Zuma, memang menguatkan keyakinan bahwa kebenaran itu ada di Islam. Hal yang paling mendasar, beberapa fakta kita lihat, misalnya sanaan sholat itu saya lihat di mana-mana sama, tidak sama dengan gereja kan. Nah itu yang saya tangkap Bang. Paling mendasar. Sekarang gini Bang, udah ditangkap. Berarti Abang udah yakin tentang kebenaran Islam. Aku mau nanya Abang sekarang tinggal di mana Bang? Di daerah Sulawesi. NTB? Sulawesi. Iya. Iya, Sulawesi Barat, Tengah. Bang Sidik monitor di bawah dulu Bang, sebentar Bang. Iya, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Barat, Tenggara, oke. Ya. Abang Kolokol yakin nggak mau bersyahadat sekarang apa gimana? Tidak, sebetulnya saya sudah memantapkan diri, tapi begini, nanti ada waktunya. Soal syahadat beberapa kali juga kita sudah mengucapkan, cuman saya hanya ingin lebih jauh lagi melihat kebenaran. Kira-kira begitu. Saya sudah mantap.
Gini. Bentar, Saya izin Gini, Bang Wan. gini. Sebentar, mengikuti aku dulu, saja dulu. sebentar. Oh, siap, Aku belum siap, kelar siap. ngomongnya. Agak setengah bimbang Gini, ini kita Bang. mantapkan dulu maksudnya. Aku dulu, Ya. aku. Bang Erik, Aku, aku sebentar, aku belum kelar. oh ya. Cece. Bang, Salah. Ini HP saya ini tinggal berapa persen? Yang pasti aduh, begini. Saya terus dicas dulu dong Bang, dicas. ikuti Enggak, diskusi. gini, dengerin dulu Bang. Enggak, Ya. dengar. Sebentar, Bang, kalau udah dapat hidayah, jangan ditunda-tunda. Umur 3 menit, 5 menit ke depan kita nggak tahu. Kita kalau mati dalam Islam, insya Allah dijamin tuh surganya sama Allah. Apalagi Abang benar-benar akan yakin namanya kebenaran Islam, kan gitu. Saya juga tahu, semua orang di sini, dimanapun mereka nggak tahu tentang umur mereka, kan gitu. Selagi Abang udah menangkap kebenaran itu, Abang udah misalnya nggak tahu kita ke depan, beberapa menit ke depan kita meninggal, kita udah di dalam Islam, dijamin surga. Kalau Abang masih di kafir, ya udah pasti Abang jadi bahan bakar api neraka, itu udah pasti, kan gitu. Nanti ditambahin dengan ayat-ayat dengan Bang Al deh, mungkin gitu. Ya silakan Bang Erik apa Bang siapa gitu. Jangan ditunda-tunda kalau gitu. Kalau bisa HP-nya dicas terus tuh Bang. Aku nunjuk Kang Dia Dito. udah Lanjut Kang. Masya Allah. aja Aduh, udah. ya Allah, ya Rob. Allah. Ya mudah-mudahan begini ya. Cuma Kalau ada teman yang lain seperti Bang Kokol, kami semuanya, saya mualaf, Bang Al. Udah ku follow sih dia. Oke, Siapa Bang tahu Al dia naik Hidayah lagi. juga mualaf, Kak Amoy juga mualaf. Ini adalah bentuk bahwa hidayah itu benar adanya. Seperti kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak harus tahu Maha Pencipta itu seperti apa. Yang kita imani adalah bukti yang nyata. Iman yang kuat didasari oleh ilmu dan kecerdasan akal yang kita miliki. Tidak semua orang Kristen, kafir itu mendapatkan hidayah. Karena orang yang mendapatkan hidayah biasanya satu, sudah mulai kembali menggunakan akal. Sudah mulai mempelajari yang disebut kitab sucinya. Rata-rata orang yang tergugah hatinya akan bilang, oh iya ya kok kitab suci seperti ini. Satu, pornografi. Ajaran tidak seperti yang A dan yang B ini sudah beda. Yang dituhankan Yesus tapi ajarannya kelihatannya Paulus semua. Nah ini Masya Allah, kalau orang sudah melihat itu, yang pastinya kita bukan harus cepat-cepat. Kalau kita nanya ke orang Muslim, Muslim, kalau setelah mati itu ada alam lain nggak? Terus bagaimana prosesnya dalam Al-Quran diceritakan? Oh iya bang, nanti kalau di alam kubur itu setelah orang mati, nyawanya itu keluar, habis itu di dalam kubur nyawanya dibalikin lagi, ditanyain sama malaikat, namanya malaikat Jibril. Nah itu ditanyain, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Ini bukan ngadi-ngadi bang, ada hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW di satu hadis, saya lupa, itu mengenai Nuaiman. Nuaiman ini sahabatnya Nabi yang sering membuat Nabi itu ketawa. Tapi yang saya ceritakan adalah pada saat Nuaiman ini wafat, ditungguin sama Rasulullah. Nah, mukjizat salah satunya Rasulullah adalah bisa mendengarkan dan menyaksikan orang yang ditanyai dalam alam kubur. Itu fakta. Kalau hadis kan kita bisa lihat perawinya, itu nomor satu. Nah, ini menjadi pondasi dasar bahwa iman itu setelah kita hidup di dunia, pasti akan mati untuk melewati dunia dan kembali ke akhirat. Saya rasa itu. Silakan dilanjut karena orangnya baterainya low. Lanjut. Coba aku cari lagi. Oke, sedikit dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Adi Sudi. Ya, jadi satu-satunya kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sedikit boleh? Ya silakan Pak De. Jadi tadi saya sudah izin sama pembina API untuk naik 2 komal. Tujuannya apa? Tujuannya saya mau ngemis gift untuk Palestina, untuk PL. Ya, jadi saudaraku sekalian, bagi Anda yang membagi koin kepada saya malam ini, saya khususkan untuk Palestina.
mari kita peduli kepada saudara kita yang sedang menderita di sana. Ya, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda melalui Gift koin di malam ini, berapapun dapatnya akan saya sumbangkan ke PL, ya. Sebagaimana dulu ketika kita pernah galang donasi untuk rumah tahfiz Ustaz Tahta, ya. Alhamdulillah itu sukses. Nah, sekarang saya mengulangi lagi, saya mau ngemis gift untuk Palestina, bukan untuk diri saya sendiri, demi Allah bukan untuk diri saya sendiri. Silakan, itu saja yang saya sampaikan. Saya standby di sini, monggo nge-gift sebanyak-banyaknya untuk Palestina. Terima kasih, monggo dilanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Deswegi sudah menjadikan jembatan bagi kami untuk bersedekah, ya, di mana itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sedekah itu akan kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ataupun dampak dari peperangan antara HM dan YHD gitu. Nah, terkait dengan warga Palestina, itu adalah, supaya saya ingatkan lagi, itu adalah keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan di mana mereka, dari keturunan mereka ini melahirkan seorang nabi besar yang sangat kita muliakan, nabi seluruh umat manusia. Segala pengajaran dan hukum-hukumnya itu ditegakkan di dunia ini, tak satu pun terlewati, ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga siapa yang menyumbangkan malam ini, kami doakan semoga diberkahi oleh Allah SWT dan rezekinya akan terus bertambah, dan kesehatan juga, dan bagi keluarganya juga akan selalu diberikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit kepada teman-teman saya yang Kristen, ya, saya kenapa tetap teguh kepada Islam, walaupun memang benar saya dari kecil sih, dari lahir saya sudah Islam gitu, ya. Jadi di surah Al-A'raf Allah menjelaskan di ayat 191 192 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan. Lalu ayat selanjutnya, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberikan pertolongan. Lalu Allah berfirman juga di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu Isa ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Lalu di 73-nya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam
yantahu amma yaquluna la yasamanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dan apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, jadi dari kesimpulan ini, satu-satunya Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya iman setiap manusia Allah lampirkan di sini. Di mana yang pertama tadi ada umat, ada hambanya yang menyembah berhala. Padahal berhala itu tidak mampu melakukan apa-apa terhadap orang lain yang menyembahnya maupun juga terhadap dirinya sendiri. Lalu di Al-Maidah tadi menerangkan bahwasanya Isa itu adalah Allah itu sendiri. Nah, yang kita ketahui pemahaman itu ada pada Kristen, di mana pemahaman oneness atau Jesus only. Yang ke-73-nya Al-Maidah, Allah menerangkan bahwasanya orang hambanya itu ada yang beriman kepada satu dari tiga. Nah, ya, satu dari tiga Tuhan. Lalu tadi Pak Johan sudah menerangkan juga, bertanya ya, dan juga tadi dia memberi kesimpulan yang salah, maaf ya Pak Johan. Tidak seperti itu pemahamannya. Jadi pada zaman itu sudah dijelaskan juga tadi sama Ustadz Al bahwasanya ada waktu itu orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Lalu apa kata Allah di surah Al-Maidah ayat ke-14? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-17. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika ia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gak ada satupun yang menghalang-halangi. Kalau Allah seandainya menghanguskan kita semua, termasuk juga Nabi Isa putra Maria beserta ibunya, nggak ada satupun orang yang bisa menghalangi. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Masya Allah. Aku sapa dulu. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uni. Ya. Matanya satu panasan dibacanya Al-Quran. Langsung mental. Tadi mana yang tadi yang mau syahadat tuh? Dari Pade tadi yang mau syahadat tuh malah kenapa ya? Mental coba aku ya sebenarnya tadi tuh kalau dia masih mau pemantapan, nggak apa-apa, biarin aja dulu, nggak usah disuruh. Nanti dia datang lagi tuh. Iya, biar dia nyimak aja. Ya, nanti dia balik lagi, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Ini habis buka live ya Uni? Tadi kan ada jadwal dengan Cita sama Erben sama si Duran tentang kritik teks. Ini sesinya tuh 4 kali diskusi.